Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak Rohman Agus Jatnika selaku dosen mata perkuliahan Manajemen Perusahaan Industri. Di sini saya Leni Putri Fitriani dan rekan saya Indri Setiawati akan mempresentasikan mengenai modul 6 yaitu bentuk struktur organisasi. Yang pertama yaitu gambaran singkat struktur organisasi. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi dasar dalam manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh organisasi. Dengan demikian, jelas bahwa penyusunan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Baik organisasi tersebut berskala kecil maupun besar tetap memerlukan struktur organisasi yang jelas untuk mencapai sasaran organisasi yang ditetapkan. Bentuk-bentuk struktur organisasi yang sering digunakan dalam organisasi pada umumnya terdiri dari 3 bentuk, yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional berdasarkan produk atau pasar, dan struktur organisasi matriks. Tapi di slide berikutnya juga ada macam-macam struktur-struktur yang lain. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional. Struktur ini kegiatannya sudah dikelompokkan sedemikian rupa seperti yang sudah ada di contoh. Nah, ini pimpinan yang paling tinggi atau tingkatan yang paling tinggi ada di pimpinan perusahaan. Dan di bawahnya ada bagian litbang, bagian produksi yang memproduksi A, B, C, kemudian bagian keuangan, dan bagian pemasaran. Nah, empat fungsi ini bekerja sama untuk membuat dan menjual 3 jenis produk tersebut. Kemudian, struktur ini sangat cocok untuk organisasi yang menghasilkan satu atau sejumlah kecil jenis produk. Kemudian sesuai untuk organisasi yang berukuran kecil sampai sedang. Kemudian mampu mencapai sasaran bagian. Namun kelemahannya, inovasinya terbatas, kemudian koordinasi antar bagian juga tidak terlalu baik, respon organisasi terhadap perubahan kondisi lingkungan juga agak lambat, kemudian pengambilan keputusan menumpuk pada puncak organisasi sehingga beban pimpinan puncak menjadi terlalu berat. Nah, ini tanggung jawab pimpinan perusahaan ini akan terlalu berat jika kita menggunakan struktur organisasi fungsional untuk perusahaan-perusahaan atau yang menghasilkan produk yang banyak. Kemudian yang kedua ada struktur organisasi produk atau divisional. Seperti yang saya contohkan di sini, tingkatan yang tertinggi ada pimpinan perusahaan, kemudian ada bagian-bagian lagi yaitu bagian produk A, produk B, produk C. Nah, di sini berarti kan terfokus pada suatu produk, di mana setiap produk ini mempunyai bagian-bagian sendiri, bagian litbang, bagian produksi, bagian keuangan, bagian pemasaran. Pada produk A dan produk B berbeda, apalagi dengan produk C, pasti beda-beda semua. Nah, karena ini fokusnya tentang produk, berarti para manajer akan menjadi ahli dalam pengembangan, manufaktur, pemasaran, dan penggunaan produknya. Hal ini berbeda dengan struktur organisasi yang sebelumnya, yaitu struktur organisasi fungsional. Kalau struktur organisasi fungsional, pengelompokannya itu berarti perusahaan tersebut ingin fokus untuk mengembangkan keterampilan spesialisasi seperti spesialisasi keuangan, spesialisasi teknologi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada struktur organisasi matriks. Struktur ini terdapat di unit pimpinan organisasi ataupun sejumlah kecil orang yang mempunyai lebih dari satu atasan. Contohnya di sini ada dekan fakultas teknik yang membawahi dosen, tenaga non-edukatif, laboratorium, dan perpustakaan.
Dekan Fakultas Teknik ini mempunyai 2 tingkatan atasan. Yang pertama atau yang tertinggi yaitu Rektor Perguruan Tinggi. Kemudian yang kedua ada di jajaran direktur, dari Direktur Lembaga Pengabdian Masyarakat sampai dengan Direktur Pendidikan S1. Nah, biasanya kondisi yang sesuai untuk struktur organisasi matriks ini, besaran organisasi tanggungnya itu udah cukup besar sehingga tidak perlu seefisien struktur organisasi fungsional, tapi belum cukup besar untuk seboros struktur organisasi produk atau divisional. Nah, jadi penggunaan struktur organisasi matriks ini ada di tengah-tengah antara struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi produk atau divisional. Kemudian ini adalah gambaran lebih sederhana dari struktur organisasi matriks. Tingkatan tertinggi ada di pimpinan puncak, kemudian bawahnya ada pimpinan produk, pimpinan logistik, pimpinan produksi, dan pimpinan pemasaran. Pimpinan logistik, pimpinan produksi, dan pimpinan pemasaran ini merupakan para pemimpin fungsional, sehingga dia wewenangnya vertikal ke bawah. Semua produk ini diatasi oleh pimpinan logistik, produksi, dan pimpinan pemasaran yang sama. Kemudian pimpinan produk juga memimpin semua produk. Di sini ada produk 1, produk 2, produk 3. Nah, produk 1, produk 2, produk 3 ini mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang horizontal, di mana menurut masing-masing produk. Bisa dikatakan produk 1 ini pimpinannya akan seorang leader atau supervisor. Kemudian yang keempat ada struktur organisasi campuran. Struktur ini merupakan gabungan dari struktur fungsi dan struktur produk. Di sini dicontoh, struktur fungsi ini terdiri dari bagian ME, keuangan, litbang, dan bagian personalia. Sedangkan yang struktur produk terdiri dari kepala bagian produk 1, produk 2, dan di bawahnya ada seksi logistik, produksi, dan pemasaran. Misalkan saya ambil contoh di perusahaan saya bekerja. Pimpinan puncak ini bisa dikatakan sebagai direktur. Nah, kemudian kepala bagian produk 1 dan kepala bagian produk 2 ini adalah seorang general manager. Nah, di sana ada 2 divisi. Misalkan produk 1 ini adalah divisi paper packaging, kemudian bagian produk 2 adalah flexible packaging. Nah, di masing-masing GM ini mempunyai seksi logistik, produksi, dan pemasarannya masing-masing. Kemudian untuk struktur fungsi ini, seperti ME, keuangan, litbang, dan bagian personalia ini, tidak memiliki kepala bagian atau GM. Struktur fungsi ini atasannya langsung oleh direktur. Kemudian yang keempat ada struktur organisasi campuran. Struktur ini merupakan gabungan dari struktur fungsi dan fungsional dan divisional. Di sini dicontoh seperti contoh di bawah ini ada ini terdiri dari bagian ME, keuangan, bagian maintenance, keuangan, litbang, dan personalia. Sedangkan yang struktur produknya terdiri dari kepala bagian produk 1, produk 2, dan di bawahnya logistik, produksi, dan seksi logistik, produksi, dan pemasaran. Misalkan kita ambil contoh di perusahaan saya bekerja. Pimpinan puncak ini bisa dikatakan sebagai direktur. Nah, kemudian di perusahaan tersebut ada 2 divisi. Yang pertama, bagian produk divisi fleksibel atau seorang general manager. Kedua adalah ada paper, 2 divisi. Nah, misalkan produk 1 ini adalah divisi dan paper packaging, masing-masing mempunyai bagian produk 2 adalah produksi dan pemasarannya masing-masing. Sehingga setiap divisi ini masing-masing GM ini karena kepala bagian produk 1 dan produk 2 berbeda logistik, produksi, biasanya mereka lebih dikenal dengan sebutan general manager. Kemudian untuk struktur fungsi ini, perbandingan struktur fungsional, produk, dan matriks. Jika struktur produk tidak lagi berfungsi dengan baik, maka kebanyakan organisasi mencoba menggunakan struktur matriks.
Dengan demikian, struktur matriks merupakan bentuk organisasi yang terdapat di tengah, yaitu di antara struktur fungsional dan struktur produk, seperti yang sudah saya katakan di slide sebelumnya. Namun, ada juga kegagalannya dari struktur matriks ini, yaitu akibat kekuatan kedua sisi yang tidak seimbang. Penyebabnya mungkin karena kurang baik atau tidak profesional, atau juga bisa tidak dapat diandalkan, tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mengamankan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Nah, ini contohnya struktur fungsional dan struktur hybrid, struktur matriks, struktur hybrid, dan struktur produk. Posisi struktur matriks ada di tengah-tengah. Yang keenam ada perbandingan struktur organisasi sederhana dan kompleks. Ini yang sebelah kiri adalah struktur kompleks, kemudian yang sebelah kanan ini adalah struktur sederhana. Sudah bisa terlihat jelas ya perbedaannya. Kalau yang struktur kompleks ini hubungannya lebih banyak, lebih rumit. Sedangkan yang sederhana ini lebih fokus. Nah, ini perbedaannya ada di tabel. Yang pertama, struktur organisasi sederhana ini fokusnya jelas untuk produk dan pasar, sedangkan yang kompleks fokus dimensinya ganda. Kemudian yang kedua, otonomi unitnya mandiri karena fungsinya lengkap. Ini yang sederhana, fungsinya lengkap, tapi untuk yang kompleks unit-unitnya saling bergantung. Nah, ini satu unit ini bisa bergantung pada 4 unit yang lain. Kemudian yang sederhana kuat akuntabilitas unit profitnya, sedangkan yang kompleks lebih rumit, lebih lemah akuntabilitasnya. Yang ketujuh, penggambaran bagan organisasi dan berbagai spesialisasinya. Dengan suatu organisasi besar yang menghasilkan berbagai macam produk, pengelompokan pengelolaan kegiatannya bisa difokuskan berdasarkan fungsinya, produknya, pelanggannya, prosesnya, proyeknya, kemudian wilayah atau geografisnya. Nah, ini kemudian ada pengertian peran unit organisasi. Sedikitnya terdapat 8 jenis unit yang berbeda perannya, yaitu yang pertama unit bisnis, yaitu unit organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan laba dengan otonomi pengambilan keputusan yang relatif tinggi. Yang kedua, fungsi bisnis. Fungsi bisnis ini seperti pabrikan, penjualan, keuangan, yang melaporkan kepada kepala unit bisnis organisasi. Yang ketiga, unit lapisan. Unit lapisan ini yaitu unit pasar yang difokuskan melayani segmen yang ditetapkan sepanjang dimensi yang melintasi unit bisnis organisasi. Yang keempat, unit subbisnis. Unit pasar yang difokuskan melayani segmen yang ditetapkan pada satu level atau lebih yang dipisahkan dari unit bisnisnya. Kemudian yang kelima yaitu unit sumber daya inti. Ini adalah unit yang mengembangkan dan memelihara sumber daya yang langka seperti riset dan pengembangan, yaitu sebagai kunci keunggulan kompetitif bagi beberapa unit bisnis. Selanjutnya yaitu unit berbagai layanan, yaitu unit yang memberikan berbagai layanan yang melintasi berbagai unit organisasi lainnya. Selanjutnya unit proyek, yaitu unit yang melaksanakan tugas atau proyek yang melintasi berbagai unit organisasi dan normalnya dibatasi untuk periode waktu tertentu. Yang terakhir yaitu unit induk. Unit induk ini adalah unit level tertinggi melaksanakan kewajiban tugas korporat dan mempengaruhi peningkatan nilai tambah unit organisasi lainnya. Kemudian ada bagan organisasi tradisional. Biasanya penggambaran bagan organisasi tradisional, garis hubungan antara satu unit organisasi lainnya digambarkan dengan garis solid dan garis putus-putus. Nah, ini ada contohnya ya. Yang induk ke unit bisnis, ini garisnya garis solid. Kemudian unit berbagai layanan, terus unit sumber daya inti, unit proyek, unit overlay, ini hubungannya antara unit sumber daya
dan unit overlay misalkan, ini garisnya putus-putus. Jadi bagian antar unit itu garisnya garis putus-putus. Yang ke-10 yaitu ada bagan organisasi global. Sebelumnya sudah dibahas tentang bagan organisasi tradisional. Pada dasarnya tujuan setiap organisasi internasional pasti telah dibuat sejak awal berdirinya. Namun bukan berarti tidak memungkinkan adanya tambahan tujuan melalui program kerja, atau dengan kata lain berbagai manuver sangat mungkin untuk terjadi. Cliff Archer mengatakan, tujuan dari organisasi internasional bisa sangat umum dan luas, bisa pula lebih spesifik dan tertentu. Begitu pula dengan aktivitasnya yang pasti berkenaan dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika kita menganalisa tentang tujuan dari organisasi internasional, kita juga harus mempertimbangkan hubungan seperti apa yang mungkin terjadi di antara suatu anggota. Berikut adalah hal-hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, menciptakan suatu bentuk hubungan yang kooperatif antar anggota. Bisa melalui berbagai aspek seperti perdagangan dan sosial. Lalu yang kedua, meminimalisir atau mencegah kemungkinan terjadinya konflik dengan kerjasama sehingga akan menimbulkan rasa saling menghormati kepentingan nasional masing-masing negara. Kemudian yang ketiga yaitu merangsang timbulnya confrontation karena ternyata pada akhirnya organisasi tersebut merangsang terjadinya konflik. Nah, di sini apa sih contohnya bagian organisasi global? Nah, kita kan sering dengar PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu merupakan organisasi global yang udah mendunia. Itu salah satu contoh dari bagian organisasi global atau struktur organisasi global. Di mana Indonesia sendiri adalah salah satu anggota dari organisasi PBB tersebut. Sistem hubungan struktur organisasi. Terdapat 3 ciri yang terdapat di dalam setiap rancangan organisasi. Yang pertama, sistem peran seperti unit bisnis, layanan bersama, atau shared service sebagai support activities. Yang kedua, aliran aktivitas dan proses menunjukkan proses yang ada di dalam organisasi atau disebut sistem atau pola hubungan kerja. Yang ketiga, ada people, orang atau SDM, menunjukkan pelaksanaan aktivitas atau tugas. Jadi dapat didefinisikan organisasi adalah organization can be viewed as a system rule, stream of activities, and people designed to accomplish shared purpose. Yaitu organisasi dapat dilihat sebagai peran sistem, aliran, kegiatan, dan orang-orang yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Tinjauan berbagai proses dalam organisasi. Menurut Porter, organisasi dibagi menjadi 2 kelompok kegiatan. Yang pertama, kegiatan utama atau primary activities, yaitu kegiatan untuk menghasilkan produk atau jasa perusahaan atau organisasi seperti persiapan operasi, pelaksanaan operasi, penyerahan, pemasaran, dan dukungan purna jualnya. Yang kedua, kegiatan pendukung atau support activities, yaitu kegiatan yang menyediakan infrastruktur atau masukan yang memungkinkan kegiatan utama berlangsung secara terus-menerus. Contohnya pengadaan, pengembangan produk, dan pengelolaan SDM. Tinjauan penataan organisasi. Yang pertama, peran organisasi. Istilah peran atau sistem peran di dalam organisasi menggambarkan suatu kombinasi yang berbeda secara mendasar dari tanggung jawab, sistem atau pola hubungan, dan akuntabilitasnya. Dalam konteks ini, uraian atau sistem peran sedikitnya mencakup tujuan, tanggung jawab, hubungan pelaporan, hubungan lateral yaitu horizontal atau diagonal, akuntabilitas pada setiap unit organisasi. Yang kedua, aliran aktivitas dan proses atau sistem pola hubungan kerja. Dengan pendekatan proses, organisasi dapat dipandang sebagai proses pengolahan sumber daya yang diberikan oleh supplier untuk ditransformasikan ke dalam output dan diserahkan kepada customer. Proses yang melintasi berbagai proses fungsional ini disebut juga sebagai cross-functional process. 3. SDM, orang atau people. Struktural atau manajerialnya mengkoordinasikan beragam kegiatan sistem fungsional pada berbagai rangkaian proses,
termasuk kegiatan perencanaan, implementasi, dan kontrol sesuai bidangnya untuk memastikan tercapainya target perusahaan. Fungsional atau profesional, yaitu melakukan kegiatan yang fokus pada bidang tertentu dan memerlukan spesialisasi atau keahlian dalam suatu rangkaian proses sebagai dasar pelaksanaan dan pengembangan pekerjaan, guna menghasilkan output bagi pihak lain. Pelaksana melakukan pekerjaan rutin yang relatif tidak berubah dan ruang lingkupnya bisa mencakup berbagai fungsi kegiatan. Sistem hubungan kerja SDM dan unit kerja lain. Yang pertama, berinteraksi dengan unit kerja lain dalam hal implementasi dan pemenuhan SDM. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan SDM. Yang ketiga, alokasi, rotasi, mutasi, dan pemberdayaan SDM di setiap unit kerja. Yang keempat, melaporkan perkembangan seluruh sumber daya, informasi, serta strategic business direction dan business profile di unit kerjanya dan antar unit kerja secara periodik atau insidental. Peran dan sistem hubungan unit kerja bisnis atau business unit. Tujuannya, dikelolanya kegiatan yang fokus terhadap segmen-segmen pasar atau produk. Tanggung jawabnya mengembangkan keterampilan spesialis yang diperlukan dan menyelaraskan aktivitas rantai nilai dengan unit kerja lain untuk melayani segmen-segmen target pasar atau produk. Hubungan pelaporan, melaporkan kepada BOD atas transaksi dan keputusan bisnis secara periodik atau insidental. Hubungan lateralnya saling menguntungkan kepentingan masing-masing dengan unit kerja lainnya. Akuntabilitas, peningkatan produktivitas, kemampuan dan keunggulan daya saing. Peran dan sistem hubungan kerja SDM dengan Core Resource and Shared Service Unit. Tujuannya, dikelolanya kegiatan yang fokus pada SDI atau sumber daya insani dan kompetensi SDM untuk peningkatan keefektifan efisiensi. Tanggung jawabnya, mengembangkan SDI menjadi sumber keunggulan bagi perusahaan dan mengalokasikannya sesuai prioritas. Hubungan pelaporannya, melaporkan kepada BOD tentang pemberian layanan, pengembangan, pengalokasian, dan pembebanan SDI. Hubungan lateralnya, bertindak sebagai share service and core resource provider kepada unit kerja perusahaan. Akuntabilitasnya untuk mengembangkan dan utilisasi sumber daya inti dan kontribusinya kepada perusahaan secara keseluruhan, guna peningkatan produktivitas, keunggulan, dan kepuasan pengguna. Mungkin sekian presentasi dari kami berdua. Semoga dapat menambahkan ilmu dan wawasan bagi kami semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.